Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Mohon maaf sebelumnya hampir 2 minggu ini nggak pernah upload video alur cerita karena kondisi lagi nggak fit. Nggak enak rasanya rekaman dengan suara yang masih serak. Harap maklum ya. Oke, daripada berlama-lama, kita masuk saja ke alur cerita yang bertemakan tentang sesosok monster penghuni tambang yang suka melahap hewan juga manusia. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja masuk ke videonya. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun bernama Lukas. Tanpa kita sadari ternyata Lukas memiliki permasalahan hidup yang cukup berat untuk dia hadapi seorang diri. Permasalahan itu muncul ketika Aiden, adik laki-lakinya, menemani ayah mereka bernama Frank yang bekerja di sebuah pertambangan pengolahan batu bara. Frank adalah seorang duda dengan 2 anak laki-laki, yaitu Lukas dan Aiden. Sedangkan sang istri atau ibu dari Lukas juga Aiden telah meninggal dunia. Saat ayahnya akan kembali ke dalam pertambangan, Aiden sempat berkata kepada ayahnya bahwa dia mendengar suara aneh di area pertambangan. Namun, Frank menegaskan jika suara yang didengar Aiden adalah suara orang-orang yang bekerja di dalam pertambangan. Kemudian, Frank bergegas untuk mengemasi barang-barang yang akan dibawa pulang dan menyuruh Aiden menunggu di dalam mobil. Ketika Frank dan temannya Kenny membereskan barang-barang mereka, mulai terjadi keanehan. Mereka mendengar suara-suara ribut seperti suara binatang. Untuk memastikan, Frank dan Kenny mencoba mencari tahu dan memeriksa keadaan. Mereka memasuki terowongan pertambangan lebih dalam, di mana suara-suara aneh itu terdengar sangat jelas yang tampaknya menuju arah mereka. Merasa ada sesuatu yang berbahaya dan tanpa bisa mereka lihat karena minimnya pencahayaan, mereka segera mengarahkan senjata lalu menembak ke area tersebut. Seketika itu juga muncullah sesosok makhluk misterius yang langsung menyerang Frank dan Kenny. Frank! Aiden yang mendengar suara ribut serta teriakan-teriakan orang dari dalam terowongan pertambangan mencoba memberanikan diri untuk memeriksa sekaligus mencari ayahnya. Setelah peristiwa mengerikan yang terjadi di pertambangan, belum terdengar kabar dari Frank juga Aiden. Intinya 3 minggu setelah kejadian tersebut, memperlihatkan Lukas yang menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Lukas tetap pergi bersekolah dan belajar. Di dalam kelas, seorang guru wanita bernama Julia sedang membahas cerita dongeng dan memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk membuat sebuah cerita dongeng mitos atau mitologi kuno. Jika kita perhatikan dari sekian murid yang ada di kelas, Lukas merupakan tipe murid yang pendiam dan tak banyak bicara. Atas sikapnya tersebut, beberapa dari teman-teman Lukas sering mengejeknya. Lukas berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Meski ia sadar jarak antara sekolah dengan rumahnya lumayan jauh, Lukas tetap menjalankannya tanpa mengeluh sedikit pun. Di perjalanan pulang, Lukas melihat seekor binatang. Ia lalu mengambil sebuah batu. Selanjutnya, Lukas membawa binatang itu dalam kondisi telah mati. Kemungkinan Lukas telah membunuhnya. Setibanya di rumah, ia menuju sebuah ruangan yang terkunci rapat. Sejak kejadian di dalam pertambangan, belum diketahui apa yang terjadi kepada Frank, ayahnya juga adiknya. Yang terlihat hanyalah Lukas tinggal seorang diri, dan hanya ditemani oleh suara-suara aneh dari dalam ruangan yang terkunci rapat tersebut. Hari berikutnya, di dalam kelas, Julia meminta Lukas untuk membacakan tugas yang telah diberikan tentang membuat cerita dongeng mitologi kuno. Lukas pun berdiri mulai menceritakan dongeng yang ia buat. Dalam hal ini, Lukas membuat tugasnya tidak dalam bentuk tulisan, melainkan beberapa gambar yang cukup menyeramkan. Little bears were different because they had no food, but they had each other. Julia yang mendengar cerita Lukas yang dapat dikatakan cukup gelap,
merasa ada sesuatu yang aneh dan mulai penasaran dengan kehidupan Lukas. Ditambah lagi, Julia melihat banyak terdapat bekas luka di punggung Lukas saat Lukas sedang diobati akibat keributan antara dirinya dengan teman sebayanya yang sering mengejek Lukas. Diam-diam Julia menghubungi rumah Lukas tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika akan pulang, Julia melihat Lukas yang sedang berjalan pulang. Ia lalu mengikuti Lukas dan mencoba mengajak Lukas berbicara sambil makan es krim. Julia mulai mencari tahu tentang Aiden kepada Lukas. Lukas berkata saat ini Aiden tidak bersekolah. Sepanjang hari Aiden selalu bersama ayahnya. Sewaktu Julia mulai menanyakan tentang Frank, Lukas justru segera pergi dari hadapan Julia dan meminta Julia tidak mengikutinya lagi tanpa memberikan jawaban pasti. Sikap Lukas semakin membuat Julia penasaran. Julia pun menuju rumah Lukas untuk mencari tahu, tetapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Julia justru mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah yang membuat Julia ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Malam harinya, Julia mencoba menyusun sebuah kertas yang telah dirobek berisi gambar sesosok monster bersama seorang bocah. Gambar itu adalah milik Lukas yang Julia ambil dari tong sampah. Sewaktu Julia sedang serius menyusun, ia dikagetkan dengan kemunculan adiknya Paul, seorang serif di daerah tersebut. Kemudian Julia mulai bertanya tentang Frank, ayah dari Lukas, kepada Paul dan mengatakan bahwa gambar tadi adalah milik Lukas. Frank memiliki latar belakang yang buruk. Ia adalah pengguna obat-obatan terlarang, ungkap Paul. Julia bertanya kenapa dia tidak ditangkap. Paul pun berkata jika Frank ditahan, lalu siapa yang akan mengurus anak-anaknya setelah istrinya meninggal? Hal itulah yang membuat Dinas Perlindungan merasa Frank tepat sebagai wali dari Lukas juga Aiden. Julia menceritakan apa yang ia rasakan. Julia beranggapan ada sesuatu yang salah di sana. Apalagi tidak ada seorang pun di rumah itu kecuali Lukas, ujar Julia. Julia juga menceritakan tentang suara-suara aneh yang ia dengar dari dalam rumah Lukas kepada Paul. Dalam hal ini, Paul mencoba memperingati Julia agar jangan bertindak sendirian karena bisa saja membahayakan dirinya. Pagi harinya, Lukas membuat sebuah jebakan untuk menangkap binatang di hutan. Tanpa sengaja, Lukas melihat pensiunan serif bernama Struk yang menemukan mayat manusia berada di hutan dengan kondisi terkoyak-koyak. Di sekolah, Julia memberitahukan tentang gambar-gambar yang dibuat oleh Lukas kepada kepala sekolah bernama Ellen. Awalnya Ellen hanya menganggap permasalahan yang dihadapi Lukas sama seperti anak-anak yang lain, yang tidak harus dibesar-besarkan. Tetapi Julia tetap dengan keyakinannya bahwa sebenarnya dari gambar-gambar tersebut, Lukas ingin menyampaikan sesuatu permintaan tolong. Ellen pun pada akhirnya menanggapi informasi dari Julia dan akan menghubungi Frank sesegera mungkin. Di sisi lain, penemuan mayat manusia yang terkoyak-koyak di dalam hutan sampai juga ke telinga Paul. Julia yang saat itu bertemu Paul segera menanyakan apa yang terjadi. Paul pun memberitahukan kepada Julia tentang penemuan mayat tersebut. Ternyata mayat tersebut adalah mayat Kenny, rekan kerja Frank yang juga diserang waktu itu bersamaan dengan Frank. Awalnya pihak berwajib mengira Kenny diserang oleh hewan buas. Akan tetapi setelah dilakukan otopsi, petugas otopsi justru mengungkapkan hal yang mengejutkan. Bekas gigitan yang terdapat bukanlah diakibatkan dari gigitan hewan buas, melainkan manusia. Kembali ke Lukas, pada malam harinya Lukas sedang memotong-motong bangkai hewan yang ia temukan di pinggir jalan sewaktu dia pulang sekolah. Kemudian Lukas membawa potongan bangkai tersebut ke lantai atas dan meletakkannya di lantai. Tiba-tiba muncullah seseorang dari kegelapan rumah. Tidak lain tidak bukan adalah Frank, ayahnya dengan kondisi mengenaskan dan sepertinya secara perlahan-lahan berubah menjadi sosok mengerikan. Jadi selama ini Lukas mengumpulkan bangkai-bangkai hewan serta menangkap hewan-hewan kecil sebagai makanan untuk ayahnya yang dikunci di dalam rumah tanpa ada yang mengetahui. Kondisi yang menimpa Frank terjadi sejak peristiwa di pertambangan saat ia mendapatkan serangan dari makhluk misterius. Di ruangan tersebut selain Frank juga terdapat Aiden dengan kondisi mengenaskan. Kondisi yang menimpa Frank dan Aiden karena peristiwa di pertambangan waktu itu. Setelah itu Lukas kembali menutup pintu ruangan tersebut. Malam berikutnya kembali Lukas mengunjungi Aiden sembari ia memberikan Aiden makanan. Tetapi setelah Aiden memakan makanan yang diberikan Lukas, Aiden justru batuk-batuk dan mengeluarkan cairan hitam dari mulut serta matanya. Lukas yang kebingungan segera beranjak pergi meninggalkan Aiden.
Keesokan hari, sesuai dengan perjanjian terhadap Julia, Ellen mengunjungi rumah Lucas untuk bertemu dengan Frank. Setiba di sana, kondisi rumah Lucas tampak sepi. Ia tidak menemukan siapa-siapa berada di rumah. Ellen memberanikan diri untuk masuk dan memeriksa. Ellen mencium bau tak sedap di dalam rumah, juga mendengar suara rintihan bocah di lantai atas. Ellen mencoba mencari tahu, dan menemukan sebuah ruangan yang terkunci rapat. Di dalam ruangan itu, terdengar jelas suara rintihan bocah. Ellen membuka pintu ruangan itu dan menuju lantai atas. Ellen terkejut menemukan Aiden dengan kondisi kelaparan. Belum sempat Ellen menolong Aiden, ia justru mendapatkan serangan dari Frank, di mana Frank dengan brutal menggigit Ellen juga mengkoyak-koyak tubuh Ellen. Hingga bisa dipastikan Ellen tidak dapat terselamatkan. Setelah puas menghabisi Ellen, terjadi sesuatu pada tubuh Frank. Tampak ada yang keluar dari dalam mulutnya. Sementara itu, pihak berwajib termaksud Paul memeriksa tempat Kenny bekerja, yaitu area pertambangan dan menemukan bagian lain dari tubuh Kenny. Mereka juga menemukan kantung obat juga jimat penangkal untuk pertahanan di dalam terowongan pertambangan tersebut. Juga menemukan potongan sebuah tanduk. Kembali ke Lucas. Saat berjalan pulang, Lucas mendengar suara rintihan makhluk aneh di dalam hutan. Ia juga bertemu dengan teman sekelasnya bernama Clint yang selalu membuli dirinya. Ketika Lucas digertak oleh Clint, tiba-tiba muncullah sosok monster yang langsung menyerang Clint dengan sangat brutal. Lucas tidak bisa berbuat apa-apa selain melarikan diri dari makhluk tersebut. Lucas tiba di rumahnya dan melihat mobil Ellen telah terparkir di dekat halaman rumahnya. Lucas bergegas masuk untuk memastikan semua baik-baik saja. Sayangnya, ia menemukan kondisi rumah yang kacau, di mana banyak ceceran darah di lantai, juga di dinding rumah. Lucas sadar jika itu adalah perbuatan ayahnya. Saat ini Frank telah berubah menjadi monster mengerikan yang berkeliaran di dalam hutan dan membawa Aiden. Bisa dipastikan, monster yang menyerang Clint adalah Frank. Lucas lalu berusaha menyembunyikan mobil Ellen. Paul mendapatkan informasi tentang orang hilang, yaitu Ellen. Paul lalu bertanya kepada Julia, kapan terakhir kali Julia bertemu dengan Ellen. Julia pun mengatakan jika dia sempat meminta Ellen untuk menghubungi Frank. Mendengar hal tersebut, segera Paul bersama rekannya menuju rumah Lucas. Sama seperti yang lain, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana, justru mencium aroma busuk. Sedangkan Lucas berusaha bersembunyi. Paul memutuskan akan datang kembali besok dengan membawa surat perintah. Ia merasa ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi. Berita tentang orang hilang kembali muncul. Kali ini adalah Clint, teman sekelas Lucas yang dinyatakan menghilang sejak kemarin. Julia yakin semua ini ada kaitannya dengan Lucas. Ia pun memutuskan kembali mengunjungi rumah Lucas untuk memastikan dugaannya. Ketika tiba di lokasi, Julia melihat sebuah mobil yang telah ditutup kain. Julia membukanya dan mendapatkan bahwa mobil itu adalah milik Ellen. Atas informasi yang diberikan Julia, Paul bersama rekan-rekan kepolisian yang lain menuju lokasi dan menemukan fakta bahwa Ellen telah tewas berada di dalam rumah Lucas dengan kondisi mayat yang sangat mengerikan. Bagian tubuhnya terkoyak-koyak dan dimakan oleh sesuatu. Selain Ellen, mereka juga menemukan bagian dari tubuh Frank yang hangus terbakar juga dalam kondisi terkuliti. Tampaknya ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh Frank. Julia menemukan Lucas dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Menurut salah satu dokter yang menangani Lucas mengalami dehidrasi parah juga kekurangan gizi kronis. Dokter juga menduga Lucas mengalami kekerasan sehingga sedikit mengganggu kejiwaannya. Dari sinilah terungkap semuanya. Setelah kejadian yang menimpa Frank di area pertambangan, Frank menyadari bahwa ada yang aneh di dalam dirinya. Frank mengatakan kepada anak-anaknya bahwa dia sedang sakit dan menyadari akan membahayakan anak-anaknya. Oleh karena itu, Frank membuat kunci ganda di pintu ruangan tempat dia akan bersembunyi. Ia meminta Lucas untuk mengunci ruangan tersebut, tak peduli apa yang terjadi, dan melarang Lucas membuka pintu tersebut. Namun karena Aiden juga sakit seperti Frank, Lucas memberitahukannya kepada Frank. Lucas membuka pintu dan segera Frank membawa Aiden masuk ke dalam. Sementara itu, Paul dan Julia menemui seorang pria parubaya, yaitu pensiunan sheriff bernama Stroke yang merupakan masyarakat asli daerah tersebut, atau orang yang menemukan mayat Kenny di hutan. Tujuan Paul juga Julia datang adalah untuk menanyakan tentang barang-barang yang mereka temukan, seperti kantung jimat yang ditemukan di area pertambangan sewaktu memeriksa kasus Kenny, juga gambar-gambar milik Lucas. Lalu Stroke menunjukkan sebuah buku serta tanduk yang didapat dari area pertambangan kepada Paul juga Julia.
Stroke mulai bercerita dan menunjukkan gambar monster yang merupakan penghuni tambang, yang dikenal dengan sebutan Wendigo. Wendigo merupakan iblis jahat yang melahap manusia. Menurut legenda, saat terjadinya musim dingin, ada seorang pemburu yang tersesat. Ia sangat kelaparan yang membuatnya menjadi kanibal. Dan setelah melahap daging manusia, pemburu itu menjadi gila, lalu berubah menjadi roh jahat yang bisa menjadi berbagai bentuk. Nafsu makannya tak pernah terpuaskan. Wendigo dikenal sebagai makhluk yang selalu lapar, tapi makan hanya membuatnya semakin lapar dan lemah. Untuk membunuh makhluk itu harus dalam keadaan lemah dengan melenyapkan detak jantungnya. Wendigo ini seperti parasit yang selalu mencari inang lain untuk ditempati. Itulah asal-usul Wendigo, ungkap Stroke yang sangat mempercayai legenda tersebut. Stroke yakin jika kasus-kasus yang terjadi sekarang adalah ulah Wendigo. Dalam perjalanan balik, kembali Paul menerima informasi tentang penemuan mayat, yang tidak lain adalah mayat Clint, teman sekelas Lukas, yang dilaporkan menghilang. Clint ditemukan dengan kondisi sebagian tubuhnya telah dimakan oleh sesuatu, ujar salah satu petugas di lokasi. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi. Semua korban ditemukan dalam keadaan yang sama. Dalam hal ini, Paul masih tidak mempercayai cerita tentang Wendigo. Pendapat Paul berbanding terbalik dengan Julia yang mempercayainya. Mengingat kondisi korban-korban yang ditemukan dalam keadaan sama, juga mempertanyakan di mana Aiden, adik Lukas saat ini. Julia memutuskan membawa Lukas ke rumahnya. Sementara itu, Paul sedang membereskan urusannya di kantor. Dan untuk memastikan Julia serta Lukas baik-baik saja, Paul mengutus rekannya bernama petugas Dan untuk berjaga di sekitar rumahnya. Di dalam rumah, Julia mengajak Lukas berbicara dan memberitahukan bahwa ayahnya telah meninggal. Paul menemukan bagian tubuh Frank di dalam rumah Lukas, ujar Julia. Tetapi Lukas berkata lain, bahwa ayahnya belum meninggal. Yang ditemukan Paul adalah ayahnya yang lama. Sedangkan ayahnya yang sekarang sakit dan kejam. Ayahnya yang baru saat ini bersama Aiden, dan Aiden membutuhkan Lukas. Lukas hanya harus memberinya makan sehingga dia akan menyayangi Lukas, ujar Lukas kepada Julia. Lukas menunjukkan gambar-gambarnya kepada Julia dan berkata Frank akan mencarinya lalu membawanya ke tambang untuk bersama Aiden. Seketika itu juga Julia dan Lukas mendengar suara jeritan dari luar. Julia membawa Lukas untuk bersembunyi. Petugas Dan juga mendengar suara yang sama yang didengar oleh Julia dan Lukas dari arah gudang. Ia lalu mencoba menuju gudang untuk memeriksa. Petugas Dan sempat menghubungi Paul dengan berkata bahwa ada sesuatu di dalam gudang rumahnya. Petugas Dan tetap berjalan menuju gudang. Ia menemukan Aiden di dalam. Hingga pada akhirnya, ia pun diserang oleh Frank hingga tak bernyawa. What, Lucas? Dan, do you read me? Paul yang mendengar keributan dari walkie-talkie-nya segera menuju rumah. Ketika tiba, ia langsung memeriksa gudang dan menemukan Aiden serta petugas Dan yang telah tewas. Tiba-tiba Paul juga mendapatkan serangan dari Frank, membuatnya terluka sangat parah. It's okay. Sedangkan Julia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengintip dari dalam rumah, sementara Lukas pergi meninggalkan Julia. Setelah penyerangan terhadap Paul, Frank pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Julia memberanikan diri keluar rumah untuk mencari keberadaan Lukas serta Paul. Julia menemukan Paul yang terluka sudah tergeletak di dalam gudang. Untungnya Paul masih dapat diselamatkan, walaupun ia mengalami luka-luka yang cukup parah. Julia berencana mencari Frank yang telah membawa anak-anak. Julia ingin menghentikan teror yang dibuat oleh Frank. Paul yang sekarat memintanya untuk membawa dirinya, karena Paul gak ingin Julia pergi sendiri menghadapi makhluk tersebut. Mereka pun menuju pertambangan sesuai dengan yang dikatakan oleh Lukas, bahwa Frank akan membawa Lukas serta Aiden ke pertambangan. Setiba di lokasi, Julia bergegas meninggalkan Paul yang tertidur di dalam mobil menuju terowongan pertambangan dibekali dengan senjata milik Paul. Di dalam ia melihat jimat-jimat yang bergelantungan. Semakin dalam ia masuk, Julia mencium aroma bangkai yang menyengat dan ceceran bangkai-bangkai hewan. Gak lama, Julia menemukan Lukas juga Aiden. Lukas menyuruh Julia segera pergi, tetapi Julia tidak mengikuti perintah Lukas. Untuk pertama kalinya, Julia melihat penampakan Frank yang telah berubah menjadi makhluk Wendigo menyeramkan. Julia segera menembaknya dan itu tentu membuat Wendigo tersebut geram, lalu menyerang Julia.
Julia berusaha melawan balik. Ia menyalakan suar lalu mengarahkannya ke Wendigo tersebut, yang ternyata berhasil membuat makhluk itu takut. Julia mengambil sebuah besi yang berada di sampingnya lalu menancapkannya berkali-kali ke tubuh Wendigo. Saat Wendigo itu akan menyerang balik Julia, dari belakang Lukas menancapkan sebuah pisau tepat di jantung Wendigo. Untuk memastikan Wendigo itu tidak akan bangkit lagi, Julia menusuk jantungnya berkali-kali. Pada akhirnya, Wendigo itu dapat dikalahkan dan mati. Tetapi ada satu permasalahan lagi. Karena Wendigo ini bersifat parasit, maka ia akan mencari inang baru yaitu Aiden. Sejak peristiwa awal yang terjadi di pertambangan, Aiden yang selama ini selalu bersama Frank sudah pasti dirasuki oleh Wendigo tersebut. Julia melihat perubahan pada diri Aiden dan itu akan sangat berbahaya apabila Aiden berubah seperti ayahnya. Julia memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Aiden meskipun awalnya Lukas memohon agar Julia tidak membunuh Aiden. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Julia memutuskan untuk merawat Lukas. Paul sebenarnya kurang setuju mengingat latar belakang yang kelam yang dialami oleh Lukas. Tetapi Julia tetap dengan keyakinannya bahwa semua akan baik-baik saja. Julia dan Lukas berjalan pulang. Saat itu, Paul mengalami batuk-batuk dan mengira hanya batuk biasa. Ternyata akibat serangan di gudang tersebut, Paul menjadi salah satu inang untuk Wendigo. Sudah bisa dipastikan, perlahan Paul pun akan berubah seperti Frank jika dia tidak segera dihentikan. Lalu cerita pun berakhir.